Semoga Bapak Ibu Saudara semuanya ada dalam keadaan yang baik, sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema berpegang pada Injil Kristus. Jemaat di Korintus, yaitu di Yunani, saat itu sedang bimbang tentang kebangkitan Kristus. Banyak orang bertanya-tanya, benarkah Yesus bangkit? Bagaimana mungkin orang yang mati bisa bangkit kembali? Dan siapa yang membangkitkannya? Menjawab pertanyaan itu Rasul Paulus mengajak jemaat di Korintus agar percaya kepada Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus. Paulus mengatakan kepada mereka agar tidak bimbang tentang kebangkitan Kristus, karena Paulus sendiri merupakan saksi atas peristiwa itu. Kekasih Tuhan, Paulus pernah tinggal di daerah Korintus selama 18 bulan. Dalam Kisah Rasul 18 ayat 1 sampai 17. Bersama Priscilla dan Aquila, mereka mendirikan jemaat di Korintus yang terdiri dari beberapa orang Yahudi dan kebanyakan orang-orang non-Yahudi yang dulunya menyembah berhala. Meyakinkan orang-orang kudus yang tinggal di Korintus tentang kebangkitan Kristus bukan hal yang mudah. Tetapi Paulus katakan, berpeganglah pada Injil, karena oleh Injil kamu diselamatkan. Tentang kematian dan tentang kebangkitan Kristus, semuanya sudah ada di dalam kitab suci. Sebagai orang-orang percaya atau pengikut Yesus Kristus, kita harus benar-benar berpegang pada Injil Kristus agar iman kita tidak digoyahkan. Kepada jemaat di Roma, Paulus berkata dalam Roma 1 ayat yang ke-16. Paulus katakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Yang menjadi standar dan patokan dalam hidup kekristenan adalah firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 105, pemazmur juga berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Manusia bisa salah jalan jika tidak ada firman Tuhan yang menuntun setiap langkah hidupnya. Salomo juga berkata dalam tulisannya, dalam Amsal 29 ayat 18, dia berkata, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Wahyu adalah penyataan Allah yang adalah firman Tuhan. Jika tidak ada firman Tuhan, maka orang menjadi liar, hidupnya akan kacau, dan hidupnya tidak akan terarah. Kita sebagai orang Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus berpegang pada Injil Kristus atau firman Tuhan. Pertanyaan penting yang patut kita renungkan adalah, mengapa kita harus berpegang pada Injil?
Apa alasannya? Yang pertama, karena Injil Kristus kita semua diselamatkan. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang kedua, di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah yang olehnya manusia diselamatkan. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa semua yang Yesus lakukan sesuai dengan kitab suci, baik kematian maupun kebangkitan. Murid-murid Tuhan Yesus pun menjadi saksi atas kebangkitannya. Bahkan Paulus sendiri pun adalah saksi hidup. Itu membuktikan bahwa Injil itu benar. Apa yang tercatat dalam kitab suci semuanya benar dan bisa dibuktikan. Yang kedua, mengapa kita harus berpegang pada Injil Kristus? Supaya iman kita kuat dan tidak mudah bimbang. Dalam hidup ini, manusia perlu firman Tuhan yang menjadi patokan atau standar kebenaran. Seseorang bisa terbawa arus atau mudah bimbang atau gampang terombang-ambing jika tidak berpegang pada Injil Kristus. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16, di sana Paulus berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Iman yang kokoh itu perlu diuji. Ketika ada tantangan, ada badai yang menyerang iman kita, maka orang-orang yang berpegang pada Injil Kristus, imannya tidak akan goyah. Dia akan tetap kuat, dia akan tetap bertahan, dia akan tetap maju dalam Tuhan. Poin yang ketiga, mengapa kita harus berpegang pada Injil Kristus? Supaya kita memahami kasih karunia Tuhan. Dalam ayat yang ke-9 dan ke-10. Dari mana seorang tahu bahwa Tuhan itu penuh kasih karunia, anugerahnya besar? Tentu dari Injil atau firman Tuhan. Rasul Paulus bersaksi bahwa dia adalah orang yang paling hina di antara semua rasul, bahkan merasa tidak layak disebut sebagai seorang rasul, karena dia tahu diri bahwa dia adalah penganiaya jemaat Tuhan. Tetapi karena kasih karunia-Nya, dia ada sebagaimana ada, dan membuat dia bekerja lebih keras dari rasul-rasul yang lain. Dia menghargai anugerah Tuhan yang besar dalam hidupnya. Sehingga dalam setiap tulisannya, banyak tantangan yang Paulus hadapi. Tetapi tidak pernah sedikit pun imannya goyah, imannya terguncang. Malah ketika dalam penjara, dia bisa menguatkan jemaat-jemaat yang dia rintis. Dia bisa membagikan hidupnya, bagaimana orang harus bertahan, bagaimana orang harus kuat, bagaimana orang harus beriman. Imannya tidak pernah goyah karena dia berpegang pada Injil Kristus. Dalam Kisah Rasul 15 ayat 9 dan 10, di sana Paulus katakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan
kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan firman Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk terus berpegang pada kebenaran firman Tuhan, berpegang pada Injil Kristus, supaya iman kita tidak goyah, tetap kuat, tetap kokoh di dalam Kristus, tetap maju di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Jika renungan ini menjadi berkat bagi saudara, saudara bisa subscribe channel ini dan saudara bisa share video ini kepada banyak orang agar mereka juga diberkati oleh Tuhan. Salam sehat buat kita semua. Tuhan memberkati kita. Shalom.